Setiap orang dalam masa kalang kabut tersebut memikirkan diri mereka sendiri. Coba bayangkan, mereka mulai kembali kepada Allah, seolah-olah mereka mengatakan Allah ini adalah Tuhan penyelamat kami. Berdoa, beribadah. Coba bayangkan. Artinya apa? Kalau kabut terjadi selama 40 hari, matahari tak nampak, kira-kira bagaimana urusannya itu? Semua gelap. Kalau semua gelap bagaimana? Kita ambil contoh Terowong Mina. Pernah dengar terjadi tragedi Terowong Mina 2006? Berapa jumlah manusia yang mati ketika itu? Ratusan ribu manusia yang mati hanya karena berada di terowong itu dan posisinya gelap, lampu mati, semua injak-injakan Pak, desak-desakan begitu. Apa yang terjadi? Mati Pak. Ratusan ribu manusia yang mati. Ustaz ini menakut-nakutkan kami. Saya tak menakut-nakutkan. Memang begitu keadaannya. Berarti Nabi menakut-nakutkan kita? Bukan. Tujuan Nabi mengatakan begini, hei manusia, yang ketika itu mampu bertahan hanya orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah meridahkan kita, Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah. Dan kemudian untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan kemudian untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah jadikan orang-orang tua yang baik dan anak-anak yang saleh, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kita lanjutkan kajian tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dulu kita bahas ada yang namanya Dajjal. Kemudian setelah Dajjal kita bahas Ya'jud wa Ma'jud. Kemudian kita bahas Imam Mahdi. Kemudian kita sudah bahas Isa alaihi salam. Yang kesemua ini yang kita sampaikan ini adalah tanda-tanda datangnya atau tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Sebenarnya di dalam hadis itu tidak ada disebutkan tanda besar, tanda kecil, itu tak ada. Disebutkan ini tanda kecil, ini tanda besar, itu tidak ada. Dalam hadis yang sahih tak ada. Tetapi para ulama untuk memberikan kemudahan pemahaman kepada umat muslim agar mereka tetap bersiap-siap, maka diberikanlah tanda-tanda tersebut
melalui hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berkata alamatul kubra, tanda-tanda, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai hatta tara asyra ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat itu, kata Nabi, sampai kalian melihat 10 tanda-tanda yang dekat. Maka disebut dengan kubra. Dalam hadis yang lain disebut dengan min alamatil kubra. Jadi para ulama itu membagi dan membedakan. Apa tujuannya? Yang satu ini disebut dengan kecil, yang satu ini disebut dengan kubra, yang besar. Supaya ketika yang kecil ini disampaikan, yang tak menyebutkan tanda-tanda spesifik ini, agar umat muslim mampu mempersiapkan diri sebelum datangnya yang 10. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Sehingga ketika yang 10 datang, nah yang 10 ini tidak akan datang sampai datangnya yang kecil-kecil itu. Sehingga kita perlu memahami gaya berfikir para ulama agar umat muslim itu bersiap. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin mengatakan kepada kita semua, dalam pandangan para ulama dan beberapa para pengamat, sepertinya kita ini sedang berada di akhir zaman. Bahkan ada yang mengatakan di penghujung akhir zaman. Cuma uniknya, rasa takut kita terhadap kematian itu seolah-olah kita sudah memiliki bekal yang banyak. Kenapa saya katakan demikian? Seharusnya ketika tahu dia besok mau mati, itu mesti dia mempersiapkan diri. Ini yang saya salutkan dari umat manusia sekarang. Kita ambil contoh sederhana, besok 1 pekan lagi ini anak kita mau nikah. Itu orang segalanya mempersiapkan, siapapun yang terlibat mempersiapkan itu. Tendanya, undangannya, semua dipersiapkan. Semua dengan matang, pokoknya nanti bagaimana caranya acara tersebut baik, berjalan dengan lancar. Sampai menyewa tukang pawang hujan sekaligus. Itu saking persiapannya serius gitu. Kenapa kita katakan begitu? Saking seriusnya. Karena dia tidak mau acara itu nanti hancur. Dia mau acara ini berjalan dengan lancar. Itu persiapannya matang, itu matang. Dipersiapkan segala hal. Yang paling penting dipersiapkan itu adalah yang menikahnya itu. Inainya, pakaiannya. Bayangkan pakaian nikahnya saja, pakaian nikah saja, gaun laki-laki dan perempuan itu harus disewakan atau dibuat. Lah kalau tak jadi barang sewaan itu atau tak ada baju itu, sebenarnya masih bisa nikah apa tidak? Masih bisa nikah. Yang penting itu kan akadnya, kain itu tidak penting itu. Tapi mengapa kain itu menjadi sesuatu yang sangat sakral? Bahkan ada, gimana mau nikah bajunya aja belum jadi gitu. Jadi saking seriusnya mereka mempersiapkan. Itu dalam urusan kehidupan. Anak mau masuk sekolah besok pekan, Senin. Hari ini Jumat atau Sabtu ini sudah dipersiapkan. Mana bukunya, mana tasnya, mana sepatunya. Begitulah. Lah ini mau mati nih. Sudah tahu nih bentar lagi mau kiamat, nggak ada yang siap-siap sama sekali. Nah, itu mantapnya manusia sekarang nih. Itu yang saya katakan, orang dengan urusan dunia
Itu persiapannya banget gitu. Tapi kita sadar nih kematian sudah menanti, kiamat sudah betul-betul. Itu tandanya udah dikasih tahu tuh. Tapi manusia tetap tidak, bukan semakin taat, justru semakin maksiat. Maka saya kata bukan semakin taat, tapi justru semakin bermaksiat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa ini perlu kita sampaikan? Para ulama itu membedakan. Tujuan para ulama membedakan itu, ini loh tanda-tanda yang kecil. Ini kalau sudah tanda-tanda kecil ini datang, berarti kita harus bersiap dengan tanda-tanda yang besar. Dari sekian banyak tanda-tanda yang kecil itu, lah kok bisa hampir semuanya sudah terjadi? Itu perkataan Nabi, tak mungkin dusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak mungkin bicara sembarangan. Mesti setiap yang diucapkan Nabi ini wahyu, berdasarkan daripada perintah Tuhan Allah, pengawasan dari Allah. Itulah yang membuat Nabi itu maksum, terjaga daripada perbuatan yang salah. Bukan salah secara kemanusiaan ya, tapi salah karena dorongan hawa nafsu. Tapi kalau salah secara sifat kemanusiaan, itu biasa karena Nabi juga manusia. Kata Allah dalam Al-Quran, katakanlah bahwa sesungguhnya engkau adalah manusia, biasa seperti kita sama. Jadi kalau Nabi lupa, itu biasa, memang itu sifat manusia. Tapi kalau lupa terus, enggak, itu kita aja itu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus dipahami. Maka para ulama membagi agar dengan tanda yang kecil ini, itu umat muslim sadar. Misal kita ambil contoh zinah yang merebak, zinah yang terjadi di mana-mana, itu sudah kita temukan. Pemimpin-pemimpin yang zalim bermunculan, sudah kita temukan. Wanita-wanita yang tidak taat kepada suaminya, sudah kita temukan. Wanita-wanita yang durhaka terhadap suami, sudah kita temukan. Anak-anak yang durhaka laki-laki, anak-anak laki-laki yang durhaka kepada orang tuanya disebabkan karena wanitanya, sudah kita temukan. Tersebarnya khamar, sudah kita temukan. Musik tersebar di mana-mana, sampai hari ini kita lebih banyak mendengarkan musik ketimbang Al-Quran, sudah kita temukan. Sekarang apa yang tidak kita temukan? Gedung tinggi-tinggi mengalahkan masjid, sudah kita temukan. Menara masjid ini tak lebih tinggi daripada hotel-hotel yang ada di sekitar sini, sudah kita temukan. Apa lagi? Jumlah laki perempuan lebih banyak, boleh dihitung sekarang. Perempuan lebih banyak apa? Lebih banyak laki-laki, sudah kita temukan. Tanda-tanda itu sudah jelas semua. Apa yang tak kita temukan? Ini tanda-tanda kecil. Yang tanda-tanda kecil ini, mulai dari penaklukan sudah kita temukan. Perang terjadi, sudah kita temukan. Nabi lahir, Nabi wafat, sudah terdahulukan. Jadi semua itu sudah terjadi. Hampir 80% bahkan 90%. Dari tanda-tanda itu, yang kecil-kecil ini sudah terjadi. Tinggal lagi kita melihat tanda-tanda yang besar ini yang disebutkan oleh Nabi, tidak akan terjadi dalam sekian banyak hadis, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat 10 tanda-tanda. Nah, 10 tanda-tanda ini itu menjadi kedekatan datangnya hari kiamat. Makanya disebut dengan saking dekatnya hari kiamat itu, dengan tanda-tanda yang 10 ini, maka disebutlah alamatul kubra, tanda-tanda besar. Syekh Al-Arifi, Syekh Mutawalli Sya'rawi, Al-Fatahillah dan lain sebagainya, banyak para ulama yang membahas. Nah, sekarang Bapak Ibu, kajian akhir zaman ini termasuk persoalan kiamat itu menjadi kajian yang memang sekarang ini harus disuguhkan,
harus untuk kembali membuka lembaran para umat muslim yang sudah terlanjur masuk dalam jalur-jalur kesesatan. Biar sadar cepat sebelum kiamat. Kalau dah kiamat, la yanfa'u imanuhum. Kalau sudah datang hari kiamat ini, sudah mulai datang, sudah sangat dekat sekali, tak ada lagi manfaatnya. Iman itu tak ada manfaat. Baik, ada satu hadis yang sahih. Hadis ini dari hadis Nabi yang sahih. Kata Nabi tentang al-ahadisul kubra fi akhir zaman. Kata Nabi dalam hadisnya begini: Umranu Baitil Maqdis wa khurabu Yathrib, wa khurabu Yathrib khuruju malhamah, wa khurujul malhamah wa fathul Qastantiniyah, wa fathul Qastantiniyah wa khurujud Dajjal. Saya ulangi, Umran, ada yang mengatakan Imran tapi bukan Imran tapi Umran. Umranu Baitil Maqdis wa khurabu Yathrib. Ini tanda yang paling dekat yang harus kita pahami. Dan ini sudah mulai terasa sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Umranu Baitil Maqdis wa khurabu Yathrib, wa khurabu Yathrib wa khurujul malhamah, wa khurujul malhamati wa fathul al-Qastantiniyah, wa fathul Qastantiniyati wa khurujud Dajjal. Dah, ini ada beberapa poin. Sebelum nanti kita masuk pada poinnya, kita terjemahkan. Umranu Baitil Maqdis, pembangunan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini di mana? Palestina. Palestina ini di mana? Yerusalem. Yerusalem ini di mana? Di Syam. Yang Syam ini disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya di berbagai macam hadis. Oke Bapak Ibu ya, Syam. Syam itu Yerusalem, Palestina, Israel bagian sebelah, kemudian Yordania, Libanon, Syria, dan beberapa hal yang lain. Dia yang negara-negara besar, Pak. Dan ini perbatasan. Nanti mereka berbatasan dengan Mesir. Ini salah satu tempatnya, Pak. Di situ disebutkan Umranu Baitil Maqdis, pembangunan Baitul Maqdis. Diterjemahkan oleh para ulama, pembangunan Baitul Maqdis itu diartikan sebagai kesejahteraan dan kemenangan atas Palestina. Kalau kita merujuk kepada pemahaman aman Bang ya, pemimpin Syekh 2027, berarti berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi dalam prediksi beliau itu kemenangan akan terjadi atas Palestina. Tapi dalam pandangan para ulama yang lain tidak menyebutkan secara spesifik, tapi kemenangan Palestina sebentar lagi. Maka Palestina ini menjadi satu sorotan terbesar dunia hari ini, yang oleh para ulama mengatakan gara-gara Palestina itu nuklir berterbangan. Sehingga muncul persepsi daripada kalangan para ulama yang lain mengatakan khurujud dukhan. Jadi ada tanda kiamat lain namanya dukhan, asap. Asap tebal yang menyelimuti dunia. Sebagian ulama mengatakan, ada 2 pandangan ulama tentang dukhan ini. Satu, kata para ulama, dukhan ini adalah nuklir-nuklir yang berterbangan, bom-bom tersebut yang kemudian menghasilkan asap yang tebal. Pandangan pertama. Pandangan kedua, nanti akan muncul asap yang betul-betul berbentuk asap yang tebal,
Sehingga dengan asap yang tebal ini, kata para ulama, bertahan selama 40 hari. Selama 40 hari dalam dukhan itu, lampu tak ada yang hidup, listrik mati. Bapak Ibu tahu kalau rasanya bagaimana kalau PLN tak hidup? Kalang kabut atau kabut kalang? Cuma mati di jam 12, menunggu jam 12 sampai pagi itu padahal cuma setengah, cuma berapa lah, paling beberapa jam. Itu dah tak tahan semua itu. Nyamuk tu dah tebal-tebal di sini. Kita dah mencaci maki tu PLN Kuang Ajo, macam ini tak hidup-hidup. Semua kita caci maki tu. Itu baru segitu. Besok 40 hari tak ada. Itu masih mending lampu mati, semuanya hilang. Lampu tak ada, internet tak berfungsi, semua tak ada fungsi. Coba kita lihat segila apa manusia ketika itu. Tapi kalau bisa jangan ketemu dengan itu, dah mati sebelum ketemu. Tapi kalau ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan kondisi seperti itu, kita akan melihat berapa banyak manusia-manusia tak beriman itu hilang akal sehatnya. Nah, kita kembalikan dulu, nanti baru kita masuk ke situ. Umranu Baitul Maqdis. Dalam dua pandangan tadi kata para ulama, disebabkan Baitul Maqdis ini. Perebutan Baitul Maqdis ini tidak hanya orang Yahudi saja. Tidak hanya Yahudi, tidak hanya Muslim, begitu juga Syiah dan beberapa negara yang lain, termasuk agama yang lain. Nasrani juga termasuk, untuk melakukan perebutan terhadap Baitul Maqdis. Maka kata para ulama, sudah sekian lama terjadi 100 tahun lebih. Tufanul Aqsa, badai Aqsa ini sudah lama. Maka kalau diprediksi mungkin sekitar 100 tahunan, maka akan muncul kembali kemenangan atas Palestina. Nah, ini yang disebut, kalau Palestina ini menang, akan terjadi pada hadis ya, pada poin yang kedua, wa khurabu Yasrib. Khurab itu artinya kehancuran. Kehancuran Yasrib. Yasrib ini mana? Madinatul Munawwarah. Kita kaitkan sedikit meskipun ini bukan masuk dalam kategori cocokologi ya. 2030 Saudi Arabia itu mencanangkan membuat satu rencana pembangunan Masjidil Haram itu besar-besaran. Jadi jarak tempuh antara Ka'bah nanti dengan gerbang masuk Masjidil Haram 3 kilo. Prediksi 3 kilo. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan berapa besarnya nanti kita jalan dari masjid ini ke gerbang tuh 3 kilo jalan kaki. Kira-kira itu besar apa kecil? Nah, itu bisa dibayangkan sebagaimana besarnya Masjidil Haram itu. Dan akan dibangun semegah mungkin. Sekarang 2025. Berarti berapa tahun lagi menempuh 2030. Artinya dalam masa 5 tahun ini, itu kerajaan akan terus membangun bangunan yang megah di sekitar Ka'bah, dalam lingkaran Masjidil Haram. Baik itu di Mekah, begitu juga di Madinatul Munawwarah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita rujuk dalam sejarah, pernah terjadi kehancuran terhadap Yasrib ini ketika masa Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini anak daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan pada masa dinasti Umayyah. Oleh Muslim ibn Uqbah pernah menghancurkan itu. Pertama. Yang kedua, ini akan terjadi dalam hadis yang sahih tadi, akan terjadi kembali Palestina menang khurabul Madin atau khurabu Yasrib, kehancuran Yasrib. Ini dalam urutan hadis tersebut. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam hadis ini, setelah menangnya Palestina, itu tanda kehancuran daripada Madinah. Artinya, kalau dalam prediksinya 2027, 28, 29, 30 itu adalah masa kejayaan bagi daripada Palestina, maka ini bisa menjadi gerbang kehancuran bagi Madinah. Ini yang harus kita pahami, Pak. Artinya saking dekatnya sekarang dengan kiamat itu, Pak.
Tanda-tanda kemenangan Palestina itu sudah nampak betul. Dan tanda-tanda kehancuran tempat yang disebutkan itu juga sudah nampak. Mungkin tidak dihancurkan melalui bom, bukan. Tapi dihancurkan melalui tersebarnya virus-virus arus liberalisme, sekulerisme, pluralisme yang menjauhkan umat muslim daripada agama. Maksudnya apa itu? Kemaksiatan, kemungkaran secara zahir dipertontonkan. Itu yang kemudian menjadi pusat kehancurannya nanti. Sampai sini paham Pak ya? Perebutan kekuasaan itu bisa jadi menjadi poin kehancurannya. Jadi model kehancuran bukan hanya melalui bom, perperangan, bukan. Bisa jadi melalui kehancuran moral, adab, etik, dan agama itu sendiri. Yang kedua. Yang ketiga, wa khurabu Yathrib wa khurujul malhamah. Setelah terjadi kehancuran Madinah, tak lama kemudian akan terjadi yang disebut perang terakhir, malhamatul kubra, perang besar. Kalau sudah terjadi perang besar, maka disebutkan wa fathul Qastantiniyah, akan kembali muncul yang disebut dengan kekuatan besar yang disebut dengan Konstantinopel. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, tanda-tanda kemunculan Konstantinopel itu sudah nampak banget, sangat nampak. Bapak Ibu tahu Konstantinopel itu di mana? Istanbul, Turki. Sekarang saya tanya, kekuatan Turki seperti apa sekarang? Turki sedang membangun kekuatan yang besar, yang kelak dari sini akan muncul para pejuang-pejuang yang besar. Dan itu pernah terjadi pada masanya, dan pernah ditaklukkan, dan kemudian dipegang umat muslim, dan hari ini akan kembali. Fathul Qastantiniyah. Nah, ini dah mulai nampak ini. Sekarang orang negara-negara ini sekarang, negara-negara lain itu sangat segan dengan Turki. Makanya Turki sedang mempersiapkan diri. Turki sedang mempersiapkan diri. Wa fathul Qastantiniyah wa khurujud Dajjal. Kalau sudah terjadi, Konstantinopel ini sudah besar, berjaya, maka akan muncul yang disebut dengan Dajjal. Sekarang kita runut Pak. Kemenangan Palestina itu mulai nampak. Paling kalau diprediksi oleh para ulama itu sekitar 3-4 tahun lah. Paling lama 5 tahun dah. Itu tidak lama Pak, tidak lama. Dan dalam masa itu kehancuran bagi Yathrib datang. Itu pun tidak lama. Setelah itu nanti kemudian muncul perang yang besar. Artinya bibit perperangan itu, bibit perperangan, ini saya katakan bibit perperangan, itu sudah mulai kita rasakan sekarang. Bibit perperangan itu sudah mulai kita rasakan. Benturan antara satu dengan yang lain sudah kita rasakan. Nah, sebegitu dahsyatnya dunia hari ini, itu umat muslimnya santai-santai aja. Yang nggak pakai kerudung ya tetap, yang maksiat ya jalan, yang judi ya oke, yang khamar ya lanjut, yang zina ya terus. Kok nggak sadar-sadar Pak? Itu yang kita maksud. Makanya para ulama kategorikan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setelah itu terjadi, betapa dekatnya hari kiamat itu dengan umat manusia. Meskipun yang disebut dengan kiamat ini, sa'ah ini adalah ketentuan Allah, betul. Tapi Allah kata, menurut dalam hadis Nabi, ketika Nabi didatangi Jibril, ditanyain itu. Ditanya Nabi tentang hari kiamat, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, kata Nabi. Tapi ketika ditanyakan tentang tanda-tandanya, Nabi sebutkan. Disebutkan sama Nabi, kita pernah bahas itu di sini. Dabbah. Tahu Bapak Ibu, dabbah, binatang melata. Para ulama berbicara tentang dabbah ini banyak persepsinya. Ada yang mengatakan drone-drone yang berterbangan itu. Ada yang mengatakan itu robot-robot yang bisa berbicara. Hari ini apa yang tidak dilakukan oleh robot? Semua dilakukan oleh robot. Bahkan ke depan itu mobil jalan sendiri, kita tinggal duduk santai saja, asal ada duit. Coba bayangkan.
Tapi kata para ulama, betul-betul binatang yang muncul dari bumi yang kemudian bisa berbicara, ini yang paling sarih oleh para ulama. Dan itu mulai tampak, Pak. Binatang-binatang aneh banyak yang bermunculan sekarang yang tak pernah kita temukan pada masa dahulu, Pak. Bermunculan. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam urutan tadi kita ambil dalam hadis yang lain. Kata Nabi dalam hadis yang lain, wa khurujud dukhan, kata Nabi. Setelah itu akan muncul asap kabut hitam yang melekat. Nah, sebagian ulama berbeda pendapat tentang makna asap ini. Yang pertama kata para ulama, asap ini dihasilkan dari nuklir-nuklir yang berterbangan, nuklir-nuklir yang terjadi, pengeboman di mana-mana. Inilah yang kemudian yang disebutkan oleh para ulama, asap ini yang dihasilkan dari nuklir tadi, itulah yang menyebabkan. Tapi kata para ulama yang lain, yang diambil oleh para sebagian ulama besar lagi mengatakan, bukan itu yang dimaksud dengan dukhan. Yang dimaksud oleh Nabi dalam kata kalimat dukhan itu, kata para ulama, memang betul-betul asap yang hitam menyelimuti dunia, yang dampak daripada asap hitam ini mematikan listrik selama 40 hari. Di masa 40 hari ini kata para ulama, manusia kalang kabut yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Jadi maksudnya apa? Seolah-olah kabut hitam yang ada ini sudah memberikan gambaran kiamat itu terjadi. Jadi ketakutan manusia pada saat itu sangat mengalami ketakutan yang dalam. Nah, ini poin pentingnya, Pak. Sehingga kata para ulama, ketika itu terjadi, umat muslim itu dalam keadaan yang sangat tinggi tingkat kekhawatiran dan ketakutannya. Gimana tidak, Pak? Manusia pada saat itu kecintaan mereka terhadap dunia di atas puncak. Jadi kecintaan manusia terhadap dunia sedang tinggi-tingginya, Pak. Kecintaan manusia terhadap internet, kebutuhan terhadap internet dan lain sebagainya, itu sudah di atasnya, Pak, di puncaknya, Pak. Sehingga ketika dihadapkan dengan hal tersebut, bagaimana kira-kira? Ini kita kaji dalam psikologi. Bagaimana kira-kira ketika sedang sangat cinta-cintanya terhadap seorang wanita, tiba-tiba diputuskan, putus gitu. Itu kira-kira gimana tuh rasanya? Jangankan gila, Pak, bunuh diri pun mau. Coba bayangkan. Waktu itu ketika masa itu, orang-orang umat muslim itu banyak yang mengaku muslim tapi banyak yang tidak bertuhan. Makanya yang menyebabkan mereka ketika itu ketakutan karena mereka tidak memiliki Tuhan dalam diri mereka. Tapi muslim. Muslim. Ini yang disebut dengan nifak itu. Fasik wan nifak. Orang-orang fasik dan nifak. Sekarang kita lihat. Dalam Al-Quran Allah sebut dalam surat Ad-Dukhan. Nah, di Al-Quran itu ada surat khusus namanya Ad-Dukhan. Itu yang penting untuk dipaham. Apa kata para ulama? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Perhatikan kata Allah. Ketika langit-langit ini ditutupi oleh dukhan-dukhan yang besar, yang banyak, yang menyelimuti. Yakhshan nas. Hadza azabun alim, kata Allah. Manusia dalam kondisi yang merasa ketakutan yang dalam, sehingga mereka katakan, hei, ini azab yang sangat pedih. Kemudian, Rabbana ikshif annal azab inna mu'minun. Berkata umat manusia, ya Allah, jauhkan kami, halangi kami, jaga kami dari azab ini ya Allah. Kami orang beriman. Ini kata-katanya, Pak. Anna lahumuz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Itu peringatan bagi kalian. Telah datang kepada kalian rasul. Ini banyak maknanya, Pak. Apa maknanya? Hei umat muslim, datang kepada kalian nabi. Aku perintahkan mengikuti nabi. Tidak kalian ikuti. Setelah datang azab baru bentuk ketakutan yang besar terhadap kalian. Itu kata Allah. Rasul sudah ada.
peringatan sudah ada, tidak dipelajari, tidak ditanamkan dalam diri. Ketika datang azab, datang kepada Allah, ya Allah kami takut. Sama halnya menyesal di akhir. Karena kalau di awal pendaftaran tak berlaku la yanfa'u imanuhum, tak manfaat lagi iman itu, Pak. Kata para ulama begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, posisi ini yang terjadi. Maka kata Allah yakhshan nas, bukan yakhsha, yakhshan nas. Manusia tak kalang kabut. Semua manusia mengatakan ini azab yang sangat pedih. Bapak Ibu, kita bayangkan begini. Ketika kejadian ini, kita runut sejarah ya. Kita lihat Nabi Soleh. Ketika Nabi Soleh berdoa, ya Allah, turunkanlah azabmu bagi penduduk ini, ya Allah, yang tidak mau menyembahmu. Tapi Nabi Soleh pergi, kemudian orang-orang yang tadi menyembelih hewan unta Nabi Soleh tadi, itu Allah berikan. Nih bagaimana rasanya Bapak Ibu ketika itu turun, dalam cinta-cintanya terhadap dunia, dalam lagi senang-senangnya dengan dunia, dengan wanita, dengan harta, kekuasaan, yang mereka bangga dengan kekuasaan dan kekuatan mereka, tiba-tiba Allah datangkan gempa, Allah datangkan segalanya, Allah datangkan. Allah datangkan penyakit, Allah datangkan gempa, semua Allah goyang. Bagaimana rasanya Pak? Ketakutan yang mendalam. Kira-kira secara psikologi bagaimana? Hancur Pak. Hancur sehancur-hancurnya. Itu tidak manfaat lagi itu ruqyah itu Bang. Tidak manfaat itu ruqyah, tidak bermanfaat. Semua tidak bermanfaat lagi itu. Anak tidak bermanfaat, istri tidak bermanfaat, harta tidak bermanfaat. Semua tidak ada gunanya Pak. Setiap orang dalam masa kalang kabut tersebut memikirkan diri mereka sendiri. Coba bayangkan. Mereka mulai kembali kepada Allah. Seolah-olah mereka mengatakan Allah ini adalah Tuhan penyelamat kami. Berdoa, beribadah. Coba bayangkan. Artinya apa kalau kabut terjadi selama 40 hari, matahari tak nampak? Kira-kira bagaimana urusannya itu? Semua gelap. Kalau semua gelap bagaimana? Kita ambil contoh Terowong Mina. Pernah dengar terjadi tragedi Terowong Mina 2006? Berapa jumlah manusia yang mati ketika itu? Ratusan ribu manusia yang mati hanya karena berada di terowong itu dan posisinya gelap, lampu mati, semua injak-injakan Pak, desak-desakan begitu. Apa yang terjadi? Mati Pak. Ratusan ribu manusia yang mati. Ustaz ini menakut-nakutkan kami. Saya tak menakut-nakutkan. Memang begitu keadaannya. Berarti Nabi menakut-nakutkan kita? Bukan. Tujuan Nabi mengatakan begini, hei manusia, yang ketika itu mampu bertahan hanya orang beriman, yang sadar dia kalau ini adalah ketentuan Allah. Ini coba bayangkan Pak, kita ambil ilustrasi hari ini saja. Ini kita ambil ilustrasi ya, ilustrasi saja, tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ini ibarat nih orang yang di dalam masjid ini beriman semua misalkan. Nah sekarang perbandingannya berapa jumlah yang di masjid dengan di luar masjid kan gitu. Banyak yang luar apa dalam? Yang di dalam nih nanti kalau yang beriman di dalam ini itu bertahan. Semua tahu ini sudah ketetapan Allah. Yang di luar kalang kabut semua Pak. Dan Allah menjaga orang-orang yang beriman. Allah jaga orang-orang beriman. Sampai di sini paham Pak ya? Baik. Pemahaman yang ketiga kata para ulama, yang disebut dengan dukhan tersebut adalah kegelapan. Apa yang disebut dengan kegelapan di sini? Kegelapan di sini disebutkan adalah kelaparan yang terjadi, kehausan, bencana, kekeringan. Ini kata para ulama sebagian, kondisi ketika itu yang disebut dengan dukhan itu menyelimuti dunia itu adalah kegelapan. Artinya kegelapan itu adalah kembalinya masa kepada jahiliyah dulu. Gelap, bukan gelap tidak ada lampu, tapi lebih kepada manusia kembali kepada jahiliyah, kelaparan di mana-mana, kerakusan terjadi dan lain sebagainya. Tapi di antara tiga pandangan ini para ulama berpegang pada poin yang kedua. Kata para ulama yang benar itu, yang dipegang oleh para ulama adalah dukhan tersebut yang betul-betul bentuknya dukhan. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran tadi. Fartaqib minas sama' kata Allah, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin kata Allah. Persiaplah kata Nabi.
Semua itu akan terjadi dan itu akan Allah turunkan buat kita. Baik. Nah sekarang Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya terhadap dukhan tadi. Bagaimana perkataan Nabi tentang dukhan? Jadi para ulama sudah, Al-Quran sudah. Sekarang an Hudzaifah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar faqala madza tadzakarun, kata Nabi. Nabi datang kepada para sahabat yang sedang duduk. Ini dari Hudzaifah. Kemudian Nabi tanya, kalian ngapain duduk? Nahnu natadzakar, kami sedang membincangkan tentang, berdiskusi tentang sesuatu. Kami sedang mengingat-ingat sesuatu. Nabi tanya, kata Nabi, apa yang kalian perbincangkan? Kata para sahabat, nadhkurus sa'ah, kami sedang memikirkan tentang hari kiamat. 1400 tahun yang lalu para ulama sudah berdiskusi tentang hari kiamat. 1400 tahun yang lalu. Kira-kira para ulama, para sahabat Nabi sudah mempersiapkan diri atau belum? 1400 tahun yang lalu. Yang 1400 tahun yang lalu sudah siap-siap, yang sekarang bukan siap, makin hancur. Sampai sini paham Pak ya? Kok semakin kita sampaikan tanda kiamat, semakin besar pula kemaksiatan itu. Ini yang lucu itu begitu Pak. Maka kata Zainuddin MZ itu, dunia ini memang aneh gitu deh. Maka yang aneh-aneh itu di akhir zaman itu yang selamat. Yang selamat itu yang aneh-aneh, kata Zainuddin. Karena memang hadisnya begitu kan. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Yang selamat di akhir zaman itu yang aneh-aneh. Maksudnya aneh apa? Yang tidak ikut normalisasi kemaksiatan, yang tidak menormalkan kemaksiatan, kemungkaran, itu yang aneh besok itu. Nah, yang selamat itu yang begitu tuh Pak. Yang baik sama tetangga, yang suka membantu, yang sholatnya rajin. Besok kan masjid itu cuma imam sama makmum. Itu pun kalau ada makmumnya. Kalau enggak ya karpet jadi makmum. Itu ada masanya Pak, ada masanya nanti. Betul Pak, ada masanya. Nah ketika masa itu terjadi, disitulah persaksiannya Pak. Masjid-masjid karpet-karpet tak ada orang. Cantiknya bukan main. Sampai dikatakan Nabi dalam hadis itu, kata Nabi, kelak itu masjid itu semua megah, tapi sop itu tidak sampai satu. Tapi masjidnya megah, lantainya 2. Yang isi siapa? Pandai-pandai lah tuh. Sampai sini paham Pak. Dan itu sudah terjadi Pak, sudah terjadi. Sudah mulai nampak indikasi itu. Maka kita khawatirnya Pak, yang tua-tua ini, habis masa yang tua-tua nih, yang muda-muda ini tak datang tak tidak itulah. Makanya kita bukan suuzon ya Bapak Ibu, tapi ini adalah peringatan bagi kita agar kita bisa mengajak generasi kita. Karena kalau tidak ya kita yang terjerumus Pak, mohon maaf. Kita yang merasakan, kita yang mengalami. Baik. Kata Nabi, innaha la taqumus sa'ah, lan taquma, kata Nabi. Innaha lan taqum. Dia tak akan muncul kiamat itu, kata Nabi, hatta taraun qablaha, sampai sebelum kiamat itu ada tanda, kata Nabi, yang kalian lihat. Asra ayatin, 10 ayat, kata Nabi. Fadzakara, di antaranya adalah, di antara 10 tersebut, ad-dukhan wad dajjal. Dukhan, dajjal. Ulama berbeda pendapat. Kata para ulama, mana duluan? Dajjal duluan atau dukhan duluan? Dalam hadis yang tadi kita bacakan di awal, hadisnya juga sahih. Kata hadis tersebut, dajjal dulu baru dukhan. Kalau dalam hadis ini, dukhan dulu baru dajjal. Nah ini caranya adalah, itu tergantung melihat bagaimana hadisnya Pak, dalam 2 hadis tersebut. Nah saya sepakat dengan pendapat yang pertama. Yang pertama kali turun itu adalah dajjal dulu baru dukhan. Kenapa begitu? Karena dajjal ini adalah bagian daripada kehancuran, kata para ulama. Nanti dajjal datang tuh udah paham Bapak Ibu itu bagaimana kondisinya itu. Orang yang merasa beriman, yang pura-pura beriman itu semuanya kan masuk kepada dajjal itu. Nah kondisi ketika itulah kemudian datang dukhan.
Maka kata para ulama dalam sebagian merujuk kepada hadis yang pertama yang sahih tadi, umranu baitil maqdis wa khurabu yathrib wa khurujul malhama wa fathul Qastantiniyah wa khurujud dajjal. Itu tak disebutkan dukhan. Jadi dukhan dulu, dajjal dulu baru dukhan. Tapi dalam hadis ini Ustaz, itu dukhan dulu baru dajjal. Nanti kita lihat dalam hadis yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal, kata Nabi. Hei umat muslim, orang beriman, kata Nabi, bersiapkan diri kalian, perbanyak ibadah, siap-siap. Badiru bil a'malis salih. Dia ada dua tentang kalimat hadis tersebut. Yang pertama, badiru bil a'malis salih ka qita'il lail al muslim. Dunia ini seperti dua sisi mata uang yang harus kita siapkan. Maka jangan sampai nanti, kata Nabi, ada manusia malamnya beriman, siangnya kafir. Dan ada siangnya beriman, malamnya kafir, kata Nabi. Maka disebut kaqita'il lailil muslim, seperti bagian malam yang gelap dan seperti sisi mata uang, katanya. Yang sebenarnya saling melengkapi. Harusnya mata uang itu saling melengkapi. Kalau ini bukan melengkapi, justru di antara keduanya itu gitu. Malam dia muslim, besok malam dia mukmin, besok dia kafir. Besoknya dia mukmin, malamnya kafir. Begitu terus. Dan itu sudah kita temukan, Pak. Maka kata Nabi, badiru bil a'mal as-salih, persiapkan. Apa kata Nabi? Yang hadis yang kedua, badiru bil a'mal as-salih sittan, kata Nabi. Ada 6. 1, tulu'is syamsi. Kata Nabi, badiru bil amal, siapkan diri kalian, perbanyak amal ibadah sebelum datang yang 6, kata Nabi. 1, tulu'is syamsi min maghribiha. Matahari terbit dari, sekarang matahari terbit dari mana, Bang? Timur. Besok matahari terbit dari barat. Sudah mulai terasa belum? Belum. Tenang. Yang kedua, dukhan. Yang ketiga, dajjal. Yang keempat, dabbah. Yang kelima, khasatun ahadikum, penguasaan antara satu dengan yang lain yang saling menindas yang lain. Kemudian, au amrul ammah, dan tentang perkara-perkara yang umum. Kata Nabi, ada 6. 1 di antara 6 tersebut, dukhan, asap yang menyelimuti. Baik. Kemudian dalam hadis yang ketiga, wa an Abdullah bin Abi Malikah qal ghadawtu ala ibni Abbas zata yaumin faqala ma nimtu al-laila hatta asbahtu. Kata Ibnu Abbas, aku memikirkan tentang persoalan hari kiamat nih, tak bisa tidur. Ini Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas ini manusia yang paling taat ini, sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi dulu begitu, Pak. Jadi kalau dibicarakan oleh Nabi tentang hari kiamat, itu tidak ada yang bisa tidur, Pak. Bingung semua, Pak. Seolah-olah mereka berada di akhir zaman, Pak. Padahal yang berada di akhir zaman itu kita tidak ada, Pak. Tidur nyenyak juga tuh, Pak. Sholat subuh juga lewat itu. Coba bayangkan. Hatta asbahtu, sampai pagi, kata dia. Malam tidak tidur sampai pagi. Qultu lima, kenapa? Kata Nabi. Qala qalu tala'a al-kawakib dzul janbi fa khasaitu an yakuna dukhan qad taraqa. Kata Ibnu Abbas, aku merasa dukhan itu mulai nampak. Kegelapan itu ketika malam hari ini gelap, seolah-olah ini adalah dukhan, kata dia. Kemudian fama nimtu hatta asbahtu, aku tidak tidur sampai pagi, kata dia. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Berzikir, Pak. Salat malamnya, berzikir. Itu orang beriman begitu. Orang yang beriman saja takut dengan datangnya dukhan. Lah ini sudah tak punya iman, tak takut-takut. Coba bayangkan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik. Sehingga kata para ulama dalam menanggapi persoalan dukhan ini itu, dan dalam menanggapi persoalan-persoalan tentang datangnya 10 tanda kiamat besar ini, saya ambil yang paling sering kita dengar dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali itu. Kata beliau itu, saat ini mempersiapkan diri akan kedekatan hari kiamat itu dengan munculnya tanda-tanda yang mulai nampak secara zahir
dan lahiriah itu adalah kewajiban yang tak boleh lagi ditunda-tunda. Jadi kita mempersiapkan diri dengan keadaan yang sangat genting ini, itu kewajiban yang tidak boleh ditunda, Pak. Maka kenapa para ulama itu, Bapak Ibu boleh lihat sekarang ahwal dunia, keadaan dunia sekarang, Bapak Ibu boleh cek sendiri deh, boleh lihat. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana pandangan mata ulama, pandangan para ulama tentang keadaan dunia ini. Dan bukan dari hanya ulama Indonesia, berbagai macam ulama di dunia boleh tengok, Pak, dengan keadaan itu. Yang betul-betul beriman hampir mengatakan sama, Pak, kekhawatiran yang tinggi akan kedekatan datangnya hari kiamat. Sama, Pak. Harusnya kita yang tidak memiliki iman ini, itu harusnya lebih takut dengan hal tersebut. Mereka yang beriman, yang hari-hari mereka penuh dengan ibadah saja, yang mereka pelajari tanda-tanda saja, masih takut, apalagi kita yang tak memiliki ilmu. Ini nasihat, Pak, buat kita semua. Sehingga Nabi ketika berbicara badiru bil a'mal itu tidak main-main, Pak. Tidak main-main, betul. Nabi khawatir. Yang paling ditakuti oleh Nabi ketika Nabi mengatakan kelak, kata Nabi, ada orang yang paling bahagia. Itu bukan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi, Nabi kata itu sahabatku, kalian sahabatku, kata Nabi. Tapi ada orang yang senang, yang bahagia. Siapa mereka? Mereka nggak ketemu dengan aku, kata Nabi, tapi mereka bersolawat, beriman, beribadah, mengikuti arahanku, kata Nabi. Tapi yang paling dikhawatirkan Nabi ketika di tenggorokan Nabi ini, ketika ruh Nabi sampai di tenggorokan itu, ummati, 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 kalimat itu bukan tanpa dasar. Ini yang ditakutkan Nabi, Pak. Yang ditakutkan Nabi dari perkataan Nabi, yang paling ditakuti Nabi dari perkataannya adalah akhir zaman, Pak. Jauhnya umat manusia daripada arahan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga mohon maaf, Pak, banyak orang-orang yang tergelincir daripada keselamatan. Sehingga mohon maaf, banyak yang tidak selamat. Itu yang ditakutkan Nabi. Jadi Nabi sudah memikirkan kita 1400 tahun yang lalu, sudah dipikirkan oleh Nabi kita. Sementara kita yang mengaku cinta, kami cinta Nabi, cinta Nabi Muhammad, maulid Nabi, tapi refleksinya maksiat. Itu yang menjadi masalah kita hari ini. Nah, poin penting bagi kita, tengok kiri kanan, tengok atas bawah, tengok diri sendiri. Kata Agim, saya akan mempopulerkan kembali kalimat Agim. Kita mulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga, insya Allah. Mudah-mudahan di tengah subhat yang terjadi hari ini, kezaliman dan kemaksiatan yang merajalela, kita menjadi mutiara. Di antara kegelapan-kegelapan ini, kita menjadi cahaya. Bisa dipahami maksudnya, Pak? Di antara kegelapan, meskipun ada lampu nih, ini bukan itu yang saya maksud. Kegelapan, kemaksiatan, kemungkaran ini, jadilah manusia sebagai lampu yang bisa menerangi. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, miskatun kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi, kata Nabi. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, ada ruangan yang gelap sangat. Di antara ruangan gelap itu ada satu bolongan kecil. Di antara bolongan kecil itu ada lampu. Lampu yang kecil ini meskipun tinggi, wattnya sedikit, tapi mampu menerangi ruangan yang besar yang gelap. Jadilah manusia seperti itu, yang kelak di tengah kegelapan ini kita bisa menjadi manusia yang bercahaya. Apa maksudnya? Iman kita mampu menerangi kita di tengah kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi di tengah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi poin penting pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan, Pak? Alhamdulillah. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Aman ya, Bapak Ibu? Sudah siap menghadapi kiamat? Siap tak siap, Pak? Siap tak siap? Jangan tanya kiamat, Pak Ustaz. Tanya aja ya, Pak, yang harus kita buat besok. Yang penting, Bapak Ibu, dalam setiap langkah hadirkan Allah, dalam setiap perbuatan hadirkan Allah, insya Allah.
kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang menghuni surga. Amin ya rabbal. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر أخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختمنا بالصالحين اللهم اختمنا بالصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.